Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Azwaradi dari Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Mataram. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pengawetan kayu. Proses pengawetan kayu ada dua cara, yaitu yang pertama, proses pengawetan kayu secara alami. Yang kedua, proses pengawetan kayu dengan bahan kimia. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang proses pengawetan kayu dengan bahan kimia. Proses pengawetan kayu dengan bahan kimia dilakukan dengan menggunakan bahan kimia tertentu yang dapat melindungi kayu dan serangan mikroorganisme dan hewan pengganggu lainnya. Namun, proses ini juga memiliki dampak negatif terhadap lingkungan jika tidak dilakukan dengan benar. Ada beberapa metode pengawetan kayu dengan bahan kimia. Yang pertama, metode cat, yang kedua, metode semprot, dan seterusnya. Nah, saya akan menjelaskan metode pengawetan kayu dengan semprot. Metode pengawetan kayu dengan semprot memiliki 3 tahap. Yang pertama, persiapan kayu. Sebelum disemprot dengan bahan kimia pengawet, kayu harus dipersiapkan dengan baik, termasuk membersihkan dan meratakan permukaannya. Yang kedua, proses semprot. Semprotan kayu dilakukan dengan tekanan tinggi dan dilakukan di dalam ruangan tertutup yang memiliki fasilitas yang memadai untuk mencegah polusi udara. Yang ketiga, proses penyerapan. Setelah proses semprot, bahan kimia pengawet akan meresap ke dalam kayu. Kayu harus dibiarkan selama beberapa waktu, memastikan bahan kimia kering. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut. Proses pengawetan kayu dengan metode semprot. Ada 3 tahapan penyemprotan pada metode pengawetan kayu. Penyemprotan pertama, jangka waktu tertentu. Bahan kimia pengawet disemprot pada kayu dalam dosis dan interval waktu tertentu hingga proses pengawetan selesai. Penyemprotan yang kedua, tekanan tinggi. Bahan kimia pengawet disemprotkan dengan tekanan tinggi untuk mempercepat penyerapan dan memastikan distribusi merata ke seluruh permukaan kayu. Penyemprotan yang ketiga, perlindungan. Setelah pengawetan selesai, kayu harus dilindungi dengan cat atau bahan pelindung lainnya untuk melindungi permukaannya. Setelah kita melihat video tersebut, ada beberapa keuntungan dan kelemahan metode semprot ini. Itu keuntungannya, yang pertama, cepat dan efektif. Yang kedua, bisa digunakan untuk kayu dengan ukuran dan bentuk yang berbeda-beda. Yang ketiga, biaya relatif murah. Kelemahannya, yang pertama,
Residu bahan kimia pengawet dapat berbahaya bagi lingkungan. Yang kedua, teknik semprotan harus dilakukan oleh tenaga kerja yang terlatih untuk menghindari risiko limbah kimia. Yang ketiga, seringkali bahan kimia pengawet sulit didaur ulang sehingga cenderung menumpuk menjadi limbah berbahaya. Mungkin hanya ini yang saya bisa jelaskan tentang proses pembuatan kayu dengan bahan kimia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.